Welcome to Dr. Kaizen channel, Lean and Project Improvement. Don't forget to subscribe. Subscribe is free. Oke, selamat malam. Salam jumpa. Hari ini kita kembali dengan satu tema Lean Leadership. Jadi, apakah selama ini bagaimana sih menjadi seorang leadership di dalam prakteknya atau dalam implementasi Lean? Nah, ini nanti kita ada sedikit poin-poin penting dalam membangun Lean leadership culture-nya. Ya. Nah, di sini kita bicara dalam membangun culture, ya, membangun budaya di dalam leadership-nya. Jadi apa itu sebetulnya Lean Leadership? Nah, ini harus paham dulu teman-teman semua ya. Apa itu Lean Leadership-nya? Jadi itu harusnya berfokus pada saling menghormati orang ya, terus perbaikan terus-menerus gitu. Hanya itu aja sebenarnya dasarnya dari Lean Leadership. Continuous improvement sama respect the people. Jadi nanti ketika ada satu masalah, intinya kayak gitu. Itu yang dicari bukan siapanya, tapi apa yang terjadi dan bagaimana itu terjadi, mengapa itu terjadi, dan apa yang harus dilakukan. Artinya semuanya bertumpu pada proses, pada aktivitas. Jadi bukan siapa gitu, bukan. Nah, itu intinya seperti itu. Dalam transformasi seorang pemimpin Lean itu fokusnya adalah satu, perubahan. Jadi dia itu sebagai agensi perubahan. Yang kedua, dia harus menetapkan arah, mau kemana. Jadi dia juga agen, juga menetapkan arah. Kemudian jangan one man show atau ini. Jadi harus ngerangkul timnya semuanya, gitu ya. Apa itu peran dari leadership-nya? Itu mendukung dan memberdayakan tim. Nah, tadi sudah kembali ke konteksnya tadi ya. Jadi lebih ke merangkul tim sehingga dia itu akan mendukung dan empower ya. Jadi sebetulnya pemimpin Lean itu sebenarnya justru bukan malah ini, dia hanya menetapkan arah, menetapkan tujuannya, oh kita mau ke sini, terus bagaimana ke sana. Nah, terus eksekusi itu kan dilakukan oleh tim. Nah, di dalam proses eksekusi itu sifatnya pemimpin itu melayani. Butuh training, di training, butuh pertanyaan, di coaching, butuh tools, butuh infrastruktur. Nah, itu semua itu dilayani. Jadi dibantu, dihilangkan hambatan-hambatannya sehingga mereka benar-benar berjalan, berubah menuju arah tersebut. Nah, itu peran dari leadership yang sebetulnya. Kemudian visual management tools-nya sama important of transparansi ini itu apa ya? Timnya itu mesti tahu kondisinya, progresnya, update-nya, nah seperti itu. Kemudian transparansi. Jadi semua informasi itu tadi itu harus jadi semua namanya melibatkan orang ya, itu ya mesti semua orang mesti tahu, semua orang mesti update ya. Kadang-kadang sebagai pemimpin itu punya pemikirannya ada gini, saya yang pimpinan masa saya yang harus melapor-laporkan. Bukan, justru itu penting karena peran pemimpin itu harusnya menciptakan transparansi. Jadi membuat itu semua share, ada ke masalah apa atau ada pencapaian apa, progresnya sampai mana. Nah, itu pentingnya seorang pemimpin itu harus mengedepankan ini justru ya, visual management tools-nya sama transparansi information-nya. Kemudian yang berikutnya adalah leadership itu justru lebih lihat faktanya. Ya, lebih lihat kondisi lapangannya seperti apa, aktualnya. Jadi bukan berdasarkan teori, berdasarkan data laporan aja, enggak. Tapi
lapangannya seperti apa, kondisi lapangannya seperti apa, itu yang penting. Jadi nanti seorang pemimpin itu harusnya lebih banyak gemba, lebih banyak ke lapangan, ya, turun ke proses, observasi, diskusi, analisis, ya, terus kemudian baru bikin next step atau decision. Jadi decision atau keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin, leadership lean-nya itu bukan berdasarkan satu sisi, tapi lebih ke banyak beberapa sisi, dari sisi aspek lapangan, dari sisi data, dari sisi saran, ide perbaikan dari semua, ya, yang diambil. Nah, itu penting. Coaching dan development. Nah, ini yang disebut dengan lean leadership. Jadi coaching dan development ini artinya apa? Mendampingi, ya, dan juga mencetak orang atau meningkatkan orang, mendevelop orang, membuat orang itu bagaimana caranya dia bisa bertumbuh, berkembang, ya, punya skill, punya kemampuan yang kita inginkan, gitu. Terus yang berikutnya, ketika ada masalah. Oke, ketika ada masalah itu bagaimana? Ya, seorang lean leadership itu pasti memakai langkah-langkah satu, kolaborasi, kemudian analisis, kemudian alat lean. Nah, kolaborasi itu ya tadi antar departemen, karena kita tahu manufacturing itu tidak hanya satu atau dua bagian, tapi satu rangkaian yang memiliki jaringan, ya, ya. Jadi dari sini bisa ke sini, bisa kemana, ke mesin, bisa ke tools, bisa ke proses, bisa ke HR, bisa kemana. Nah, itu kolaborasi. Analisis, nah dengan kolaborasi tadi, pastinya kan lebih mendalam analisisnya. Kemudian alat lean itu ya menggunakan alat-alat lean untuk memetakan masalah, mapping masalah, seperti E3, PDCA, segala macam, 5S, 5Ways, Fishbone, apalagi macam-macam. Nah, nanti bisa kita pelajari satu persatu. Kemudian dengan begitu tetap lagi satu, budaya belajar itu tetap dikembangkan. Seorang lean leadership itu harus training, benchmark, studi banding, ya, itu, atau new teknologi, new knowledge, ya, pengetahuan baru, teknologi baru, itu sangat antusias dan itu di-share, ya. Knowledge sharing-nya itu harus di-share, ya. Ada diskusi, ada meeting, training, ya. Itu penting seorang pemimpin lean. Ya, tadi seperti pernah juga saya bilang, ketika kita sudah melakukan achievement sedikit maupun apa, ya, celebrate atau reward, ya, kasih penghargaan, ya, kasih kebanggaan, rayakan, ya. Jadi di situ sebetulnya nanti yang namanya melibatkan atau memberikan dampak positif atau melibatkan energi atau memberikan energi positif ke tim yang bekerja. Terus ada nggak sih sebenarnya yang resisten terhadap lean? Tidak ada kalau saya bilang. Yang ada itu adalah belum paham, ketakut, nggak jelas, ragu-ragu. Nah, itu semua itu. Ini kalau orang yang bilang, wah, saya nggak mau jalanin lean, saya nggak mau, itu enggak, karena mereka itu belum tahu. Jadi kalau pengen lean-nya sukses, ya harus komunikasi diperjelas, ya, transparansi diperbanyak, visual management training, diskusi, meeting, dengarkan feedbacknya. Disitulah letaknya untuk bisa membangun dukungan, ya, terhadap implementasi lean. Leadership tadi saya sudah sampaikan, tidak boleh berdasarkan asumsi-asumsi atau berdasarkan feeling atau one man show, enggak. Data itu penting. Data itu berarti diambil dari
beberapa sektor dan didapatkan di kolek. Nah, itu harus digunakan. Terus visual dashboard itu juga menjadi indikator, ya. Itu dashboard itu menjadi indikator dalam kita menggerakkan, ya, menggerakkan program-program atau proyek-proyek Lean. Ya. Role of leadership-nya itu kelihatan jelas, arahannya jelas, dukungan itu jelas, collaboration and trust. Nah, seringnya timnya itu bekerjanya tim, kelompok, enggak sendirian. Karena apa? Karena trust antar anggotanya sudah dibangun, ya. Jadi di situ yang disebut dengan teamwork, ya katanya istilahnya yang sudah sering. Nah, teamwork itu artinya yaitu, jadi arahnya jelas, tujuannya satu, ya kan, terus selalu ada step-step yang jelas, langkah-langkah yang jelas, kemudian mereka itu selalu bekerja bersama-sama dan itu saling terkait dan mereka saling percaya. Artinya ini, kalau mereka percaya begitu keluar dari ruang rapat atau ruang meeting, begitu keluar, itu semua orang yang keluar itu akan menjalankan semua item-item yang sudah diputuskan dalam ruangan tersebut. Itu trust namanya. Jadi yakin dengan masing-masing dan semua orang juga bertanggung jawab. Mereka tidak ingin menciderai trust yang sudah tercipta di sebuah tim. Jadi mereka akan merasa malu ketika mereka tidak sanggup menyelesaikan apa yang sudah menjadi tugasnya saat meeting berlangsung. Mereka akan merasa malu sehingga mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan keberhasilan atas tugas mereka. Nah, disitulah sebetulnya keberhasilan sebuah tim. Oke, nah demikian itu tadi step-step yang bisa kita share ke teman-teman semua untuk Lean leadership. Bagaimana seorang leadership Lean itu memimpin sebuah tim dalam proyek program Lean ataupun proyek-proyek improvement lainnya. Oke, silakan komentar, subscribe dan komentar, dan kalau memang ada yang perlu konsultasikan secara langsung bisa DM ke email saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Kaizen.